SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo sahabat MDP TV, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Antoni Wahyu Sudrajat dalam acara MDP Business Talk. Menekuni dan mengembangkan hobi dengan semangat entrepreneurship berpotensi membuka ladang penghasilan baru. Bahkan bila berlanjut ke pengelolaan profesional, hobi itu bisa tumbuh menjadi profesi yang menguntungkan. Diskusi kita hari ini adalah dari hobi menjadi profesi. Kita akan bahas bagaimana hobi yang diubah menjadi profesi yang menghasilkan keuntungan. Di studio MDP TV telah hadir narasumber kita, Umi Salsa Bila. Panggilannya Salsa. Salsa. Apa kabar Mbak Salsa? Alhamdulillah Pak Wahyu, kabar baik. Oke. Salsa, jadi lulus tahun 2022. Iya, benar. Bulan apa kemarin wisudanya? Bulan apa ya kemarin? Bulan April ya kalau nggak Iya, salah ya. April ya, April. April. Mei. Iya, Oh, benar, bulan Mei. Tapi itu sudah ini ya. Wisudanya Salsa sudah onsite ya, tidak Iya, daring online. ya. Iya, sudah onsite, tapi nggak boleh pakai orang tua kemarin, Oh, nggak ada orang wali. tuanya, nggak Jadi ada cuman walinya. mahasiswanya aja. Mahasiswanya aja Iya, ya. betul. Oke. Berarti sudah layak menyandang gelar SE. Wah, Wah. Selamat. terima kasih. Oke, terima kasih Salsa sudah hadir di sini. Mungkin ini setelah lulus wisuda baru ini kali ke kampus. Baru ini kan? setelah wisuda. Tapi agak beda kan di kampus. Iya, udah keren kampusnya sekarang. Oke, teman-teman, sahabat MDP TV, sebelum saya melanjutkan diskusi ini, diskusi yang menarik ini, saya juga mengajak ke teman-teman untuk yang ingin mau berbagi pengalaman, pengalaman tentang hobi yang sudah dikembangkan juga, kemudian menjadi sebuah profesi mungkin bahkan juga untuk dibagikan di sini. Atau mau tanya nih terkait dengan kegiatan Mbak Salsa yang hobinya sekarang sudah diubah menjadi sebuah profesi yang menguntungkan. Silahkan ketikkan komentar atau pertanyaan Anda atau pengalaman Anda di kolom live chat.
Oke, Mbak Salsa. Ini menarik. Tapi sebelum saya lebih jauh nih, ini kan ngomongin hobi. Iya. Hobi, tapi hobi yang kemudian menjadi profesi. Sekarang berarti profesinya saya nggak tahu ya apakah ini masih akan berlanjut, tapi kan Iya, yang betul. sekarang dilakukan adalah profesinya adalah cake ya, Iya. bergelut di bidang cake. Kue. Nah, tapi sebelum ke sana, memang dari kecil punya cita-cita tukang- jadi apa ya, Bisnis kue ini bisnis gini. kue gitu apa? Enggak sih. Jadi dulu itu pernah punya cita-cita jadi pramugari, Pak. Pramugari. Iya, jauh banget gitu kan. Nah, ini Jadi kayaknya pas sudah jadi pramugari gara-gara pertamanya itu first time naik pesawat lihat pramugari badannya bagus, seksi, tinggi gitu kan. Ih, Oke. pengen deh jadi pramugari. Menarik gitu, Iya. bisa terbang Iya, kemana-mana betul. gitu kan. Jadi kayak udah eh, kan dulu SD sering tuh disuruh bikin cita-cita kamu apa gitu kan. Jadi kita buatlah pramugari cita-citanya. Oke. Jadi pas sudah punya cita-cita itu terus masuk ke kelas 5 atau kelas 6 kayaknya nggak mungkin deh jadi pramugari kayak gitu. Kenapa itu? Nggak tahu, pernah dibilang ih pramugari itu nggak boleh pakai jilbab loh, pramugari itu kayak gini Nggak loh. juga, Sebenarnya dulu dulu ya. iya dulu kayak gitu dibilangnya. Jadi nggak mau jadi pramugari kayak gitu. Oke. Sudah akhirnya kelas 5 itu nggak tahu mau jadi apa kayak gitu kan, sampai bingung sendiri bikin cita-cita apa. Jadi kelas udah masuk ke jenjang SMP, pengen deh jualan. Gara-gara apa ya kemarin tuh, gara-gara nggak ada duit deh kayaknya. Ya iya, jadi kayak misalnya cuma dapat duit jajan tuh berapa ya gitu kemarin tuh. Pengen Jadi dapat duit lebih. pengen gitu dapat duitnya aja. lebih banyak lagi kayak gitu. Oke. Pengen jualan. Jadi dulu SMP jualannya pertama kali itu puding. Jadi puding yang kecil-kecil agar-agar 1000-an gitu. SMP SMP jualan, kelas 1. Iya, jualan SMP puding. kelas 1 jualan puding. Iya, bener. Oke. Jadi dikasih pakai susu kayak gitu. Oke. Puding agar dikasih susu. Tapi susunya tuh ngambil sendiri orang-orang itu. Bukan kita udah tuangin. Jadi kita tuh mengalami kerugian di susu itu. Jadi bukan untung tapi rugi di situ. Iya, bener, Pak. Jadi kayak misalnya kita bawa susu, orang itu susunya direfill gitu, habis makan susunya direfill, mau nambah lagi dong salsa, ya udah ambil aja kayak gitu kan. Jadi kayak gitu dulu SMP-nya kayak gitu. Mana bahan-bahan jualan tuh juga dari rumah, jadi kayak misal duitnya ini kita ambil buat sendiri gitu, bukan buat di rumah lagi. Oke. Iya. Ya tuh Jadi seneng-seneng doang kayak gitu. masih kecil ya. Iya, Cuman benar. cuman mungkin bakat memasak itu bakat hobi atau seneng dengan di dapur dengan Iya, itu memasak dari itu SMP itu. dari SMP Kayak itulah ya. seneng banget kan dapet jualan dapet duit gitu, jualan dapet duit kayak gitu. Padahal cuman masak-masak kayak gini doang Kak, duitnya banyak gitu ya. Padahal Oke. rugi gitu kan, Oke. kan kita nggak tahu di situ. Terus SMP itu kemudian Nah, dari SMP itu kayak belajar lagi kan. Jadi kelas 1 jualan puding. Terus akhirnya pas kelas 3 SMP pengen coba bikin kue brownies. Jadi kayak dulu tuh Umi tuh anak SMP sudah bisa bikin Brownie. nyobain bikin kue brownies. iya, malah browniesnya tuh udah kayak kalau setiap ada ulang tahun tuh Kak Salsa tolong bikinin brownies dong, bikinin brownies buat ulang tahun gitu. Padahal Oke. cuman kayak sekedar mentega doang dipoles pakai meses sudah kayak gitu, kasih lilin kayak gitu. Oke, Jadi kayak SMP kelas 3 itu kalau nggak salah. tapi saya dengar itu berlanjut bahwa Salsa bukan ngambil SMK ya. Bukan SMA tapi SMK. Iya, jadi akhirnya kayak orang tua lihat, kamu tuh suka masak kayak gini di dapur terus. Jadi kayak misalnya sekolahnya ngambil SMK aja, bisa kejuruan masak langsung kayak gitu kan, tata boga. Jadi akhirnya SMA dulu memutuskan ke SMK. Jadi ngambil jurusan tata boga gitu. Oke, jadi muncul itu. Nah, di sini poinnya adalah orang tua memang mengarahkan ke situ gitu ya. Iya, karena kayak ngelihat salah satu sering masak, kayak tuh bantuin Umi Hobi di masak. dapur, terus habisnya tuh kayak misal lebaranan itu bikin kue sendiri, nggak beli lagi kayak gitu. Luar biasa. Jadi kayak ya udahlah SMK aja ngembangin bakat di situ kayak gitu. Oke, kalau tadi puding sama brownies. Iya. Nah, SMA bikin apa nih? Oh, SMA kita jualan banyak banget, Pak. Oh jadi iya? kalau misal dulu SMK itu sering masuk ke ruang BK.
Iya, jadi BK itu kan bimbingan konseling. iya, Ngapain jadi masuk masa bikin bukan apa? maksudnya masuk ke ruang BK itu gara-gara sering telat terus. Gara-gara Oh, jualan. dipanggil. Panggil, gara-gara jualan. Loh, jualannya sambil sekolah atau? Iya. Jadi boleh sebenarnya di sekolah salsa itu boleh. Oke. Kayak misalnya emang kayak mau jualan ya nggak apa-apa asalkan nggak Ganggu. ganggu sekolah. Tapi salsa nih Nakal. iya lumayan lumayan apa ya, nggak bisa ngatur waktu kayak gitu ya mungkin Oke. ya. Jadi kayak Dulu misalnya, ya, dulu dulu. kayak gitu. Dari Jadi- dulu nggak bisa ngatur waktu. Tapi itu kayaknya cuma kelas 1 SMK doang. Jadi Oke. sering dipanggil kayak Oh, gitu. sering dipanggil. Sering dipanggil. Kelas Ber- 2 tambah Kelas lagi dua- dipanggil ke sekolah. Jadi kelas 2 udah lumayan reda kayak gitu kan. Oke. Jadi kelas 1 tuh sering dipanggil BK gara-gara telat terus. Bawaan jualan tuh udah kayak mudik. Jadi kalau misalnya dulu tuh ada yang titip kan di warung, kayak titip jajanan pasar tuh ada titip di warung. Jadi salsa bawa juga ke sekolah buat dapetin hasil duit juga gitu. Oh, apa namanya? Ngambil barang orang kayak Ngambil gitu. barang orang Iya, ngambil gitu barang ya. orang kayak gitu. Oke. Nah, jadi pas kelas 1 kayak gitu, kelas 2-nya nggak mau kayak gitu lagi. Oke, sebentar. Iya, Ini oke. ini menarik ini. Tadi saya masih hitung ini, Bro. Puding, brownies, SMA tadi loh. Bikin kuenya tambah apa lagi kebisaannya itu? Jadi kalau bisa SMA itu kita kan emang jurusan masak. Jadi emang kita bikin kue. Iya. Pertama tuh bukan bikin kue sih, kayak basic ini tepung, ini telur, ini tepung terigu, ini garam segala macam kayak gitu. Padahal salsa sudah Saya familiar dari udah SMP bisa ya. kayak gitu. Kayak misal basicnya kayak gitu. Kelas 1 kan ya orang tahu apa kayak gitu kan. Jadi kayak baru belajar. Kue tuh kayak baru apa ya, sponge cake gitulah yang dasar kue Oke. kayak gitu. Nah, jadi SMK dulu yang pertama kali jualan itu cupcake. Cupcake. Iya, Oke. itu bikin sendiri. Tapi rasanya bener-bener manis banget sampai dikomplain berapa orang kayak gitu. Waduh, Iya. untung saya nggak makan itu. Manis banget. Jadi kayak ada gula, susu itu masukin semua dalam satu adonan. Padahal salah, sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi Oke, belajar. cuman dari situ Belajar lagi. dikomplain, Iya, salsa belajar lagi. Jadi kayak kurangin manisnya, terus habisnya kok kurangin manis jadi bantet kayak gitu kan. Gimana caranya biar Artinya dalam proses salsa belajar itu pernah gagal juga ya. oh sering, kalau gagal mah sering. Kalau misal kue bantet, kuenya bener-bener yang kayak kalau dilempar tuh masih ada bunyi gitu kan sampai Tapi bener-bener nggak kapok? keras. Enggak, malah justru yang kayak gitu tuh kita tuh tanya kenapa kok bisa kayak gini. Jadi kayak dibongkar lagi resepnya, dicari lagi yang bener tuh yang kayak gimana. Terus salsa nanyanya ke siapa? Karena salsa SMK jadi pernah nanya ke guru. Oh, guru. Iya, pertama pernah nanya ke guru. Terus nyobain resep-resep dari YouTube, dari sosial media, ada kayak gitu kan. Nyobain, ternyata sosial media resepnya juga salah. Terus pas cobain kok kayak jadinya kayak gini, jadinya kayak adonannya lembek segala macam. Terus dibongkar lagi resepnya. Akhirnya bikin resep sendiri sih sebenarnya, kayak misalnya Oke. dari Pada resep akhirnya ini dicampur kemudian- resep ini yang benar tuh kayak gini sebenarnya kayak gitu. Pada akhirnya kemudian bikin dari pengalaman-pengalaman tadi itu menyimpulkan sendiri ya. Iya, benar. Mencari keunikannya sendiri. Iya. Karena mungkin ketika kita bicara mengenai kue itu ya mungkin bahannya sudah sama, langkahnya sudah sama, tapi mungkin hasilnya berbeda. Iya, betul, Pak. Ya itu juga mungkin juga berkaitan dengan tangan ya kali ya, mungkin Iya, ini mungkin, tangan siapa, dan itu juga mungkin pengaruh juga dengan alat ya. Lumayan sih kalau misal kayak alat yang bagus kan lebih cepat tuh, speednya ada yang lebih Oke. cepat kayak gitu. Terus juga timbangan kalau kue tuh kita tuh nggak bisa timbangan tuh salah kayak gitu. Jadi kayak misalnya tepung 100 gram kamu mau jadiin 150 kan jadi salah kayak gitu. Jadi resikonya tuh lumayan tinggi kue. Jadi harus ngerti hitung-hitungan takaran takarannya juga juga ya. lumayan harus benar kalau untuk Oke, bikin jadi sendiri resepnya. cupcake ya. Kelas 1 cupcake, kelas 2? Kelas 2 tetap cupcake, cuman di beda resepnya kayak gitu. Oke. Tetap cupcake beda resepnya. Kelas 3? Nah, kelas 3 itu baru kayak cupcake-nya tuh kita dekorasi kayak gitu. Jadi kayak misalnya pertama tuh guru pesen sama Salsa mau kue cupcake tapi bentuknya kayak gini, bisa nggak?
dalam hati, susah banget kayak gitu, nggak bisa kan. Tapi nyoba di rumah, Oke. nyoba bisa nggak kayak gini. Hasilnya jelek, coba lagi sampai akhirnya dapet yang 70% mirip dengan yang diinginkan sama guru tadi. Kayak Kamu gitu. bandel juga ya, nggak nyerah juga ya kalau sudah gagal, Iya, sudah nyobain kayak gitu gagal, nyoba lagi gagal, nyoba lagi. karena seneng, Oke, ya itu karena seneng. sahabat MDP TV kuncinya senang tadi Iya, ya. karena Oke. nyaman bikinnya kayak gitu. Walaupun gagal terus, salah terus, kalau misalnya kita senang, kita nyaman sama yang kita buat kan, kita lakukan, kita juga nggak apa ya Pak ya, maksudnya tuh nggak capek buat ngelakuin itu. Oke. Heeh. Oke. Nah, lulus SMA, Iya. lulus SMK. Lulus SMK. Lulus SMK. Lah kok kamu Masuk berpikirnya terus masuk ekonomi? Bukan masuk ke kue. kue lagi Iya. gitu. Berpikirnya gimana itu? Karena deket rumah sih sebenarnya MDP. Salah satunya. Iya, MDP deket rumah. Pengen apa sih? Pengen kuliahnya ini nggak mau jauh-jauh lah kayak gitu Oke. kan. Dekat rumah. Jadi deket rumah, lihat Tetap MDP tetap the best tapi kan ya. terbaik. Oke. Jadi yang deket rumah tuh ada MDP. Cobalah di MDP. Pertama Oke. sih emang nyoba ada sih nyoba di negeri, tapi nggak lulus. Oke. Heeh. Tapi jalannya memang di MDP Tapi sepertinya. jalannya emang di MDP. Kayak mengenal orang-orang juga banyak di MDP. Oke. Di kuliah apa yang kamu lakukan? Kamu tetap jualan kah? Tetap jualan, Tetap jualan. tetap jualan. Mengembangkan cupcake-nya tadi tuh sampai sekarang. Kalau cupcake masih sampai sekarang. Jadi pertama kuliah itu apa ya, nyobain ini dessert box tapi versi kemasan yang besar. Oke. Yang harganya lumayan 45.000 kalau nggak salah. Besar Heeh. banget ya. Iya, segini lah kayaknya, Oke. segini. Yang 45.000. Itu jual ke MDP. Pernah ditegur sama dosen MDP juga gara-gara jualan di kelas. Tapi ada dia kayak gitu. Oh. Itu salah memang nggak salah, boleh. salah, emang nggak Oke. boleh kan. Kayak nggak menghormati juga. Jadi pertama tuh jualan dessert box, nyobain ke teman, bukan jualan sih, nyobain dulu, nyobain ke teman. Enak nggak kayak ini? Enak sah, tapi ini kayak gitu, dikasih catatan. Sudah kan nyobain, coba-coba bikin sosial media di situ. Nyobain sosial media, terus nyobain bikin cupcake di dekorasi, terus habisnya bikin kue dekorasiin. Tapi bukan buat dijual, buat dimakan sendiri. Tapi buat difoto, buat Oke. dimasukin ke sosial media. Terus bikin dessert box, dibagiin ke teman-teman. Pada akhirnya mereka juga ikut pesen, mau dong dessert box kayak kemarin, tapi aku beli kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi strateginya mereka disuruh nyobain, ketika sudah oke, pada akhirnya dia beli gitu ya. Iya, bener. Ini strategi anak kuliahan juga ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke sana, teman-teman sahabat MDP TV, ini sebagai bentuknya, dan Salsa ini bukan hanya ngomong saja bahwa adalah pembuat kue. Nah, ini Salsa bawakan di studio. Ini namanya apa? Ini lotus. Lotus. Iya. Ini kue ya. Iya, kue. Tapi ini putih-putih ini apa ya? Putih-putih itu vanilla cream. Jadi rasanya vanilla cream. Jadi rasanya tuh kayak ice cream gitu, Pak. Dingin-dingin ice cream. Kalau tadi nyobain ada apa crunchy-nya itu? Iya, crumbs-nya itu sebenarnya dari selai atasnya tuh. Jadi selai atasnya tuh lotus crumbs. Lotus crumbs. Crumbs. Iya. Ini cuma satu rasa, varian satu rasa begini enggak. saja? Jadi kalau dessert box yang versi kecil ini, dessert box ini kita punya 3 rasa. Oh, ada Jadi, 3 rasa. Ada rasa lotus yang kayak gini. Lotus. Terus ada rasa coklat sama cheese, keju. Oke, cheese keju ya. Oke, satu lagi ini yang dibawa Salsa di sini, ini apa namanya? Risol mayo ini lagi happening banget, risol mayo gara-gara di TikTok ini. Oke. Emang apa bedanya dengan risol yang kebanyakan, kan banyak juga di pasar? Iya, di pasar biasanya jual risol yang isi sayur ya, Pak ya? Sayur. Apa sih, kentang ya? Iya, Kentang sama wortel. Nah, Emang ini kalau risol mayo, jadi isinya mayones, keju sama telur. tadi saya lihat ada dagingnya juga. Iya, ada smoked beef, benar. Ada smoked beef-nya Iya, juga. ada smoked beef. Oke. Nah, sahabat MDP TV ini menarik ya.
ada dua yang dibawa yang memang menjadi varian andalan lah mungkin ya saat ini yang ya. setiap hari dijual. Oke. Ini menarik. Sebelum saya lanjutkan ke sini lebih kupas lebih lanjut. Oke, Salsa. Ini kan walaupun memang Salsa dari kecil memang hobi masak kan, dan tadi cita-citanya memang pramugari kan, kemudian sekolahnya kemudian itu hilang, kemudian sekarang SMP, kemudian SMK adalah tata boga, kemudian di kuliah melencengnya adalah ekonomi. Tapi ya mungkin itu menjadi memperkuat proses bisnisnya lagi di Salsa gitu ya. Mungkin itu akan sepertinya saya melihatnya adalah itu. Dan sekarang sudah 3 bulan dari lulus kuliah dari MDP, Salsa tetap fokus di sini. Apa pandangan lingkungan Salsa? Ngapain kuliah? Iya bener Pak. Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujungnya jualan di warung, jualan di pasar lagi. Salsa sih nggak melihat komentar-komentar yang kayak gitu sih ya Pak ya. Karena orang tua Salsa aja ngedukung. Kenapa harus ngikutin lingkungan Salsa yang nggak suka dengan Salsa sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya masuk dapur lagi, ujung-ujungnya jualan di warung lagi kayak gitu. Kan sekolah tinggi juga bukan sesuatu yang harus untuk kerja di kantor bagus-bagus gitu kan. Kayak Salsa dari kuliah pun belajar caranya memasarkan produk itu kayak gimana, cara membuat logo itu kayak gimana, cara buat sosial media yang benar itu kayak gimana. Itu kan belajarnya dari sini semua, dari kuliah semua kayak gitu Pak. Bukan cuman jualan tuh kayak misalnya kamu bisa bikin ini terus kamu jualin. Tapi kan kita mau lihatnya itu gimana bisa dikenal sama orang lain daripada di kalangan warung itu sendiri kayak gitu. Jadi itulah makanya ada sosial media, makanya ada strategi pemasaran yang diajarkan di sini juga kayak gitu. Jadi Salsa sih nggak nyesel kalau habis kuliah tetap jualan kayak gitu. Tapi kan jualan Salsa sama jualan warung yang lain beda kayak gitu. Nah, kalau memang ini berarti kuncinya ya memang sih harapan Universitas MDP, lulusan MDP itu bukan hanya pencari kerja. Tetapi lulusan MDP itu adalah membuka lowongan pekerjaan yang tidak menutup kemungkinan dari apa yang dilakukan Salsa saat ini nanti akan membuka peluang kerja bagi teman-teman yang lain ya untuk bisa masuk ke situ. Tapi dengan catatan ya usaha dan kerja keras gitu di situ ya. Ya kalau mau dengerin kita harus mendengarkan omongan orang lain. Nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Tapi saya jadi ingin kepo nih Salsa. Rata-rata nih. Ini Salsa udah ketawa duluan nih. Rata-rata berapa omset atau omset hariannya mungkin ini? Kalau untuk sekarang ini karena Salsa lebih fokus banget, jadi kan udah selesai sekolah, selesai kuliah kan jadi lebih fokus ke jualan gitu. Untuk saat ini omsetnya itu rata-rata 2 jutaan gitu Pak. Rata-rata 2 jutaan? Iya. Itu omset ya, bukan keuntungan. Tapi kalau dibilang omset, kalau mau ngomongin keuntungannya itu biasanya kalau makanan itu 50 sampai 100 ya. 50% lah, 50%, 60 atau 70. Berarti rata-rata satu hari bisa sampai ya 1 jutaan, 1,5 juta gitu. Tapi minggu masih produksi atau masih jualan? Nah, kalau sekolah kan minggu libur. Jadi minggu nggak jualan di warung, tapi kita alhamdulillahnya fokus sosial media itu justru Sabtu Minggu, kayak misalnya mungkin banyak orang yang ulang tahun ya Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi pertama itu, kedua mungkin di rumah. Jadi mereka pengen makan enak, pengen apa kan gitu ya. Jadi kayak Sabtu Minggu itu banyak orang beli kue custom cake itu banyaknya di Sabtu sama Minggu gitu. Alhamdulillahnya kayak ada aja jalan buat jualan gitu. Berarti tidak putus dong Salsa. Kalau Senin, tadi Sabtu, Minggu. katakanlah rata-rata satu hari 1 juta, kalau 1 bulan berarti hampir
30 juta. Ya, tapi kan nggak sampai di situ doang ya Pak ya. Maksudnya tuh kan sekarang ini kan trennya banyak lagi. Kayak misalnya kita harus bikin orang tuh lebih menarik lagi misalnya. Ya, Heeh. cuman saya masih ngomongin Iya. ngomongin rata-rata. Berarti rata-rata Iya, kamu bener, satu bener, bulan bener. bisa sampai segitu. Kalau kamu kerja pun dengan lulusan SMA, lulusan S1 fresh graduate, ya mungkin 4 sampai 5 juta. Tapi kamu sudah lebih dari itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, tapi orang kan lihatnya sekarang gitu ya. Tapi Iya. orang tidak melihat bagaimana Salsa berproses dari awal tadi, dari kecil kemudian mencoba, berproses membuat, mencoba, kemudian cobain dong. Itu kan butuh effort, butuh biaya dan butuh ini juga yang dilakukan. Iya, Toh, benar. enggak ini. Nah, mungkin ini pertanyaan berikutnya yang bisa ini. Saya dengar Salsa juga baru selesai memperdalam dunia masak ini sampai keluar kota. Itu gimana? Iya, jadi kemarin selesai kuliah jadi kayak pengen belajar lagi Pak. Memperdalam lagi, belajar lagi tentang kue, belajar lagi tentang dunia perbakingan. Jadi istilahnya tuh kue itu sekarang pastry. Pastry. Benar. Jadi pastry-nya itu kan banyak tuh, bukan cuma sekedar kue, bukan cuma sekedar dessert atau segala macam, tapi banyak. Jadi kayak Salsa pengen memperdalam ilmu itu. Oke. Jadi kayak misalnya Salsa jualan juga bukan cuma sekedar ya gini-gini aja kayak gitu, tapi kan pengen lagi lebih dari ini kayak gitu. Jadi kayak harus lebih ditingkatkan lagi. Oke. Jadi nggak merasa puas di sini doang. Ya, di samping itu apa yang dilakukan oleh Salsa untuk tetap ini, salah satunya ya membuat produk-produknya Salsa unik ya. Unik, dan kemudian saya dengar Salsa juga selalu mengikuti tren pasar itu. Mohon maaf gitu ya, lidahnya anak-anak muda sekarang itu ke arah mana gitu kan. Iya. Misalnya sekarang kan ke arah Korean. Nah, Iya bener Pak. Jadi kalau sekarang ini tren kue tuh nggak habis-habis. Jadi sekarang ini ada tren Korea cake. Malah justru kalau misalnya kan kita ini lagi trennya Korea banget. Kalau misalnya idola ya. Idolanya ulang tahun, dia pesen kue gitu Pak. oh ya? Iya, banyak sekali kayak gitu. Kayak misalnya ada satu member Korea lagi berulang tahun, dia pasti pesen kue. Buat apa ya? Cuman buat difoto doang. Oh ya, sampai segitunya Sampai ya? segitunya, sampai bahkan ada kue yang tinggi banget gitu dia pesen kayak cuman sekedar idolanya ulang tahun. Ada juga yang Korea cake-nya itu kayak jenis-jenis kue-kue Korea, misalnya lunchbox gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang sampai segitu ya? Iya, benar. Luar biasa. Oke, Salsa. Sedikit satu hal lagi ya, Sa. Iya, boleh. Terus kemudian apa yang Salsa temukan atau tantangan apa atau masalah apa yang Salsa alami untuk menjalankan sampai saat ini tuh sebetulnya yang menjadi tantangan terberatnya itu apa sih dalam menjalankan bisnis ini gitu? Jadi karena Salsa sendirian, misalkan kayak promosi Salsa, yang beli bahan Salsa, terus yang bikin kue Salsa, yang jualan pun Salsa kayak gitu. Jadi kayak ada kepikiran pengen deh punya karyawan, pengen deh ada yang bantu. Ngomong deh sama orang tua, pengen punya karyawan, bantu-bantu di rumah. Orang tua ngebolehin, tapi dengan syarat. Kalau misal kamu emang pengen punya karyawan, pengen punya yang bantu, kamu bisa nggak gajiin dia kayak gitu. Dengan karena nggak mungkin selamanya penghasilan tuh kayak gini kayak gitu. Mungkin aja bisa jadi hari ini tuh bukan hari kamu, besok tuh bukan hari kamu, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, jadi tantangannya itu disuruh orang tua kayak kamu bikin tabungan yang bisa buat berapa tahun ke depan itu ada kayak gitu. Maksudnya kayak dana darurat kayak gitulah Pak istilahnya. Jadi kayak misal ada Pak challenge dari orang tua, kamu harus ngumpulin segini dulu baru boleh kamu cari karyawan. Ini menarik ya, karena bisnis kue itu bukan yang misalnya tadi
Kalau orang ngelihat dengernya tadi kan 1 juta 2 juta per hari atau 3 juta per hari. Ya ini kan bisnis makanan. Orang kan bisa naik Bosen, turun, naik turun, iya, naik turun betul. kan gitu kan ya. Makanan bisa basi. Artinya ketika mau meng-hire pegawai, ya itu kan pegawai itu juga butuh biaya. Iya, Kalau ini benar. tidak terjual, lah terus ini mereka mau dibiayain apa Iya, gitu. betul, Pak. Tapi salah satu strategi yang orang tua Salsa lakukan yang sampaikan ke Salsa adalah ya kamu kumpulin uang dulu. Kalau memang cukup, kemudian itu bisa menggaji berapa bulan. Ketika memang down dan itu bisa mencukupi, itu baru boleh gitu ya. Iya, benar. Ha-ha. Luar biasa. Jadi kayak ya. ada tabungan dana darurat, kayak misalnya satu hari tuh Salsa harus tabung segini, satu hari segini kayak Oh. gitu. Ha-ha. Jadi kalau misalnya challenge itu udah terpenuhi, boleh tuh kamu mau cari karyawan, mau bantu-bantuin. Jadi kayak karyawan tuh bukan cuma sekedar 1-2 bulan buat sama kamu, tapi kan jangka waktunya lama. Kalau misal kamu memang serius dengan bisnis ini. Tapi Salsa serius kan ini? Iya. Oke. Baik, Salsa ini menarik ya. Ada pertanyaan lagi. Ini siapa tahu nih teman-teman yang sahabat MNDP TV yang ada di rumah pengen tahu nih Salsa. Berapa modal usaha yang harus minimal untuk bisa menghasilkan beberapa kue tadi? Dan apa yang harus dilakukan gitu, atau berapa modalnya ya, sehingga untuk buat apa minimal kan. Kalau kelihatannya kan ini bahan yang dibutuhkan kan betul. bahan baku, tapi kan kalau perangkat-perangkatnya mungkin mereka sudah ada gitu, tapi modal bahan bakunya itu bagaimana? Jadi karena Salsa jualan udah lumayan lama, ada dana yang terkumpul tuh lumayan juga gitu Pak, dari income orang tua juga, misalnya dari duit jajan. Kayak kita tuh jangan terlalu ngikutin ego gitu juga Pak, misalnya kepengen ini padahal nggak butuh-butuh banget kayak gitu, pengen ini tapi padahal nggak butuh-butuh banget. Itu yang dikumpulin, jadi jangan selalu ngikutin ego kayak gitu, itu dikumpulin buat modal usaha. Oke, ini Kalau untuk izin biaya Salsa, kalau Salsa ngomongnya seperti itu berarti ini kalau untuk mahasiswa ya. Mahasiswa Iya. yang mau jualan, iya. modalnya itu ya kumpulinlah dari uang Uang jajan. jajan. Dikumpulin dulu, baru nanti digunakan untuk buka usaha. Iya, bisa Oke. seperti itu. Tapi belum dijawab berapanya. Saya Iya. pengen nanti Salsa menjelaskan, Pak, sekian ratus ribu atau misalnya 200.000 sebetulnya sudah cukup Pak untuk buka usaha ini gitu. Atau, tapi kan bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga atau Iya. yang nonton ini kan sahabat MDP TV kan mungkin ada yang ibu-ibu rumah tangga Iya, juga ya. benar. Nah, bagaimana mereka juga bisa sebetulnya butuh modal berapa sih untuk jualan seperti ini gitu? Sebenarnya kalau modal itu nggak mesti kamu harus punya 1 juta, berapa juta buat buka usaha. Tapi kamu punya duit berapapun itu bisa kayak gitu. Misalnya kamu punya duit 100.000, 200.000, mau buat usaha juga bisa. Misalnya titipin ke warung. Misal kamu bikin risol kayak gini tadi, risol, terus habisnya tuh itu kan modalnya nggak besar Pak, jadi cuman sekedar butuh kompor sama teflon gitu, kan udah bisa untuk alatnya kayak gitu doang. Terus kalau bahan-bahan kan cuman tepung, telur, Dan terus itu air, banyak, dan itu nggak butuh modal yang besar kayak gitu. Jadi kuncinya apa Salsa? Kuncinya kalau tadi tekad aja, niat gitu. Kalau misal kamu punya niat buka usaha, ya kecil-kecilan dulu aja kalau misalnya modalnya nggak cukup sampai banyak kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya nggak butuh modal jutaan gitu nggak? Oh enggak, kayak misalnya 50.000, kamu cuma punya duit 50.000 aja kayak gitu kan, itu udah bisa. Kan cuman taruh titip di warung atau titip di sekolahan atau titip. foto media sosial Iya, atau sekarang kan grup media WA sosial gitu, bener. tawarin aja di Iya, situ betul, gitu ya. gitu aja. Oke, sorry, terkait dengan strategi pemasaran yang Salsa lakukan, itu semuanya pure murni untuk di media sosial atau Salsa juga ada onsite di tempat gitu? Jadi kalau untuk sosial media itu salah satu lebih fokus ke kue. Jadi custom kue, Custom kue. Jadi kalau misalnya birthday cake gitu Pak. Oke. Nah itu Salsa fokusnya di sosial media. Tapi Salsa juga ada offline store-nya kayak di warung-warung kayak gitu. Jadi salah satu
rumahnya tuh kebetulan di dekat sekolah. Oke, Jadi ini menguntungkan iya, ya. alhamdulillahnya tadi jalannya di situ. Oke. Jadi kita tuh punya warung yang bukan warung yang besar banget juga bukan, yang biasa-biasa aja. Nah, jadi titip di situ buat anak-anak sekolah jajan karena warung cuman itu doang. Oh. Kebetulan. Monopoli dong ini. Oh, enggak, tapi memang kebetulan ada di situ dan kebetulan di Iya. situ ya. Jadi kita taruh di warung tuh anak-anak jajan, apalagi sekarang tuh kan anak-anak udah pada pegang handphone masing-masing. Mm-mm. Jadi kayak ini risol mayo ini yang viral di TikTok ini kayak gini misal Dia kayak pasti gitu. foto cerita gitu. Iya, ada yang kayak gitu, Membantu juga sebetulnya itu. ada juga yang sampai mau bawa ke rumah buat cicipin orang tua di rumah juga ada. Padahal anak-anak sekolah kayak gitu Oh, udah iya? mikirnya kayak gitu. Iya, ada yang kayak gitu sampai. Oke, menarik. Artinya kalau dia ke media sosial itu lebih kepada kue, Iya, lebih ke custom kue. custom kue ya. Iya. Oke, Kue tapi ulang tahun. kalau yang onsite, yang di toko, yang di tokomu itu yang day by day pasti dibuat. Iya, Salah setiap satunya hari. cake ini. Iya. Karena Oke. targetnya, Pak. Jadi kalau misal kue itu kan lumayan mahal, range harganya dari paling kecil aja 50.000. Anak sekolah duit jajan misal dikasih 20.000 nggak cukup buat beli birthday cake. Oke. Buat sekali makan kayak gitu. Tapi kalau ini kan cuma sekedar 5.000, itu kan targetnya anak sekolah. Ini Oke. 3.000 itu kan anak sekolah banget kayak gitu. Oke, Salsa. Ini menarik sih ya. Tapi yang saya lihat di sini kok kamu nggak tuangkan identitas ya, misalnya nama atau logo. Kenapa ini Salsa alasannya? Iya, karena kan kita kan jual di sekolah, ini kan harganya cuma 5.000, Pak. Kalau misal kita pakai logo, terus pakai kemasan yang cantik dan menarik, itu kan ada tambahan modal lagi. Maksudnya tuh Biayanya. lagi, tambahan biaya lagi. Misalnya ini dari 5.000 Dan itu jadi akan mempengaruhi nilai jual ya? iya betul, karena nggak sesuai target. Oke. Jadi misal dari 5.000 jadi 7.000. Nah, biasanya Salsa jual itu yang harga segitu di sosial media. Walaupun sebetulnya nih kalau kebiasaannya kan mungkin dikasih logo apa Iya, ya, ditempelin gitu biasanya ya. salah satu kemasan yang di sosial media itu ini bukan yang plastik tapi agak mika kayak gitu loh, Pak. Jadi agak bening. Terus di atasnya dikasih stiker sama sampai bawah kayak gitu. Jadi Iya. di kayak gitu. Bikin stikernya aja Lumayan, lumayan ya. iya, makanya. Oke, Jadi oke. kalau misal di sekolah targetnya nggak ke situ. Nggak ke situ. Tapi kalau di media sosial memang ada ya. Memang ada dan diharuskan biar kayak misalnya cantik juga kan. Jadi kayak misalnya kita bikin kemasan yang cantik, terus Oke. ada logo usaha, terus ada juga sendok kayunya gitu. Jadi udah Oh. ditempel. Iya ya. Ini Gitu. salah satu strategi ya. Iya. Kalau mau nambahin itu Orang mikir. penjualannya juga 5.000 ya, ini masih cukup lah untuk anak sekolah masih SD, cukup lah, ya. SD, SMP itu masih cukup ya. Tapi kalau udah 7.000 Mikir juga mikir kan. juga pasti mereka mau beli ini. Karena biasanya mereka tuh beli pas waktu jam istirahat, selesai dibuang kotak sampah. Nah, Jadi itu mubazir ya jadinya. iya, ya? jadi kayak stiker, aduh aku buat stiker susah-susah kayak gitu jadinya. Iya. Next time buat di sosial media biasanya kayak gitu langsung. Ya, menarik ya. Salsa ini obrol diskusi kita sudah panjang ya. Tapi Salsa izin, tadi kalau Salsa bilang tadi kan ngomongin keuntungan saja, tapi kan orang perlu tahu juga bahwa Salsa tidak selalu untung gitu ya. Iya. Pasti pernah nggak ngalamin rugi gitu. Kalau rugi, alhamdulillah satu nggak nganggapnya rugi sih, Pak ya. Jadi kayak misalnya hari ini Salsa taruh berapa ratus gitu di warung, tapi nggak habis. Jadi kan misal kayak risol ini nggak habis, besok nggak bisa dipakai lagi. Terus strateginya gimana? Bagiin ke orang, cicipin ke orang. Dia suka, besok dia beli lagi. Oh, justru itu sarana pemasaran ya? Iya, jadi kayak misal kita bagiin aja ke orang, misalnya sama yang jaga sekolah dibagiin yang nggak habis tadi, terus habisnya tuh sama yang misalnya ada ibu-ibu yang belum pulang dari sekolah kita kasih juga kayak gitu. Salah sih biasanya kayak gitu, atau dimakan sendiri di rumah juga ada misalnya, atau kita cicipin sama tante atau om kita kayak gitu. Terus dia suka,
mau dong yang kamu kasih tadi, mau dibeli kayak itu misal buat Oke. acara kayak gitu. Malah justru kayak gitu. Jadi Diputerinnya seperti itu ya. saat ini Salsa sih nggak nganggap itu rugi kayak gitu. Malah itu jadi sarana Salsa untuk promosi juga sih sebenarnya kayak gitu. Betul. Oke. Ya, menarik ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, yang jual ini tuh kan bukan hanya salsa. Iya, betul banget. Bagaimana dengan persaingan? Nah, alhamdulillahnya di sekolah itu nggak ada yang jual ini, Pak. Nggak ada yang jual. Iya, Maka nggak ada persaingan. nggak ada sebenarnya. persaingan. Tapi Oke. kalau di sosial media kan banyak banget yang jual kayak gini. Banyak yang jual Banyak dan yang jual seperti kayak gini. ini. Tapi malah justru yang jual kayak gini banyak, apa ya Pak ya? Kita promosinya juga di sosial media kan bukan cuman dari Instagram kita, tapi kayak misalnya salah kirim ke influencer, ada juga kayak gitu. Oh, Misal minta bantuan minta influencer. bantuan influencer, selebgram lah istilahnya Ah. disebut sekarang juga. Ah. Ada juga diminta bantuan tolong kayak gitu, minta cicipin, terus habisnya minta promosiin juga ada. Ya, itu salah satunya ya. Iya. Tetapi kalau saya lihat bahwa salsa bukan hanya itu saja, tapi salsa terus selalu membuat uniknya produk ini menjadi unik ya. Dengan ya inovasi-inovasi ya, mencampurkan rasa atau tadi mengikuti tren rasa di TikTok tadi Iya, juga salah satunya yang dilakukan adalah itu ya. Nah, ini sahabat MDP TV, ini menarik sekali dan menjadi tantangan ya yang harus dilakukan untuk tetap survive akan ini. Oke. Satu lagi, ada 2 pertanyaan lagi yang harus Salsa jawab ini di sini. Tapi bukan sidang ya ini ya. Iya, boleh Pak. Oke. Salsa, mungkin Salsa bisa sedikit berbagi pengalaman secara singkat bahwa bagaimana apa yang Salsa lakukan di sini sampai saat ini, dari hobi, langkah-langkahnya apa, dari hobi yang kemudian dirubah menjadi profesi. Saya nggak tahu ya sebetulnya profesi ini sampai kapan, tetapi yang saat ini Salsa lakukan dan sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang Salsa lakukan. Dan versi Salsa lah menjelaskannya. Apa yang Salsa lakukan sehingga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, bagi mahasiswa atau bagi teman-teman masyarakat di sana. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita lakuin pekerjaan dengan nyaman, dengan enak, gitu kan dengan diri kita tuh nggak ada beban gitu Pak. Kayak kita tuh nyaman aja kalau misalnya kita kita lakuin itu karena kita suka. Oke. Iya, kayak kita tuh nyaman. Jadi nggak kayak aduh ngeluh capek, ngeluh ini, karena kita tuh suka emang, bukannya kayak misalnya gagal terus habisnya udahlah kita coba yang lain kayak gitu. Bukannya gagal tapi mau bikin yang versi yang bagusnya lagi kayak gitu. Oke. Kalau itu bukan hobi kita, tapi kalau misal kayak Salsa hobi ini, Salsa berapa kali gagal pun Salsa cobain lagi sampai dapat hasilnya yang menurut Salsa itu Salsa puas di situ. Oke. Ya, karena Salsa suka kayak gitu, Pak. Karena Salsa nyaman dengan keadaan kayak gini, dengan Oke. proses ini kayak gitu. Oke, jadi kuncinya adalah ketekunan tadi ya, ketekunan. Iya. Dan ketika satu mungkin ketekunan, kedua memang ketika profesi itu berasal dari hobi, karena itu hobi kita pasti kita akan melakukannya akan jauh lebih fun gitu ya, Iya, benar. lebih seneng Lebih gitu ya, senang. sehingga melakukannya ya enjoy tadi, lebih seneng tadi gitu Iya, ya. karena nggak ada beban kayak gitu. Ah, udahlah capek, nggak usah lagi kayak gitu. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Salsa adalah kue. Tapi Iya. kan mungkin teman-teman yang lain, yang sahabat MDP TV atau teman-teman mahasiswa MDP yang melihat ini, yang punya hobi juga, misalnya hobi menggambar, Iya, betul. Atau hobi menggambar, menjahit. menjahit, itu juga salah satu hobi yang kemudian bisa Jadi dikembangkan bisnis, ada jadi peluang bisnis juga, gitu ya. benar. Nah, inilah teman-teman, tetapi kuncinya tadi ya memang tekun gitu, tekun dan mau mencoba, mau menginovasikan dan belajar kan. Iya. Kuncinya sih sebetulnya itu. Oke, Salsa, terakhir. Wah, ini terakhir, dari tadi terakhir terus ya. Oke, satu lagi. Rencana ke depan dengan pengembangan bisnis apa ini?
Kalau rencananya insya Allah kalau misalnya dikasih izin, dikasih tanggung jawab lebih, Salsa pengen buka usaha kayak kafe atau resto yang Salsa jualan kue di situ, jualan dessert di situ, ada pasta-pastanya di situ. Dengan keunikan yang Dengan Salsa ini. dengan keunikan dari Salsa Cake sendiri kayak gitu. Jadi pengennya ke depannya kalau misalnya insya Allah dikasih izin, dikasih tanggung jawab lebih, dikasih Amin. ya kayak gitu. Ya Salsa mau kayak gitu. Salsa mau bikin Buka bisnis kafe. ini jadi lebih serius kayak gitu, Pak. Iya gitu. Amin. Amin, insya Allah. Semoga itu tercapai. Tetapi itu tidak akan tercapai kalau Salsa tidak bekerja keras, tidak tekun Iya, gitu betul. ya. Nah, mungkin itu Salsa, terima kasih atas sharingnya. Ini luar biasa, bisa menginspirasi sahabat MDP TV yang menyaksikan ini. Tentunya dari diskusi tadi ada banyak hal yang sudah kita bicarakan dan mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa tekun, kemudian ketika melakukannya dari hobi itu akan melakukannya dengan senang, ketika senang, tekun, Kita fun nih. fun, gitu. keuntungan itu pasti akan ada. Iya, jalannya juga ada. Jalannya juga ada dan kuncinya belajar berkreasi, dan tekun tadi itu. Iya, benar. Dan tetap harus berdoa Iya, dengan yang di atas gitu betul ya. sekali. Tantangan itu pasti semua akan ada. Apapun pekerjaannya, tantangan itu pasti akan ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu sehingga tantangan itu menjadi sebuah kekuatan tentunya ya. Kemudian saya melihat di sini juga pentingnya pemahaman tentang usaha dalam pemahaman usaha, pemahaman ekonomi. Kalau saya melihat dari track record-nya Salsa, SMP, SMK, Tata Boga, kemudian kuliah di bidang ekonomi, dan kemudian juga memahami bagaimana bisnis, bagaimana membuka sebuah usaha dan sebagainya yang dipelajari di MDP sendiri itu juga saya pikir memberikan kontribusi yang besar Iya, di dalam betul proses sekali. yang Salsa lakukan di sini. Kemudian semuanya perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik. Itu teman-teman sahabat MDP TV, semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan ini saya tutup dengan sedikit ya mungkin statement yang atau mungkin Salsa ada statement atau closing statement yang mungkin Salsa pengen bagikan. Mungkin sedikit apa gitulah. Terus berusaha aja gitu Pak. Kalau misalnya kita udah berusaha, terus jalanin segalanya dengan fun, dengan nyaman, kemudian berdoa. Oke. Iya. Luar biasa. Dan saya ada satu menemukan tulisan yang menarik menurut saya. Jadi mungkin ini juga benar juga yang dikatakan Salsa, bahwa pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Iya, betul. Nah, itu apa yang dilakukan seperti itu. Baik, sampai ketemu di minggu depan, sahabat MDP TV. Kita akan bahas banyak hal tentang bisnis, banyak hal tentang ya motivasi-motivasi bisnis yang kita akan hadirkan di sini dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jangan lupa follow. Saya juga mungkin sedikit Salsa punya IG-nya apa tadi Salsa? Oh iya, boleh deh MDP People, MDP TV di follow Nah, IG Salsa. apa di namanya? sini. Salsa Cake. Salsa Cake. Cake, iya betul. Oke, jangan lupa di follow, tapi jangan lupa punya Salsa di follow, jangan lupa follow juga channelnya MDP TV. Oh iya. Oke. Jangan lupa di subscribe ya. Pak, ya. Subscribe juga. Oke. Terima kasih sahabat MDP TV, tetap semangat, tetap menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa episode yang berikutnya. Halo MDP People, jangan lupa untuk saksikan besok pukul 9.30 live hanya di YouTube channel MDP TV. Kita akan ada program cuap-cuap cuan yang akan membahas BBM naik. Apa kabarnya ya pasar saham? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe.